Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habaib yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau, para alim ulama yang saya muliakan, juga tidak mungkin saya menyebut satu persatu dari banyaknya, tapi insya Allah tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rizdis bin Kiai Abdul Hamid yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah panjang umurnya, bermanfaat kepada bangsa dan negaranya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya datang ke tempat ini sebenarnya tidak untuk memberi kajian. Karena ini tempat khusus. Saya datang hanya untuk mencari berkah dari almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini. Kalau pengajian semalam saya sudah ngaji di Bangkalan, nanti malam ngaji di Sumeneb. Insya Allah saya masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menyerahkan dakwah ini di seluruh kepulauan Indonesia ini. Alhamdulillah, umur saya ini sudah 82, masuk 83. Jadi sebenarnya kalau seorang pemimpin sudah pemimpin masa lalu. Bukan zaman saya untuk teriak-teriak, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, diberikan kesehatan sehingga saya dapat amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika saya almarhum masih surganya, alhamdulillah selama saya datang ke Pasuruan ini, alhamdulillah belum pernah ditolak oleh beliau itu. Walaupun beliau kadang-kadang sedang sakit menolak tamu, tapi giliran saya alhamdulillah pernah beliau temui saya di tempat tidur, disuruh masuk ke tempat tidurnya, bicaralah di situ di sana. Banyak yang memberikan sugesti kepada saya, karena Kiai Abdul Hamid seorang wali min auliaillah. Saya hanya mohon nasihatnya, mohon keberkahannya. Pada waktu itu saya minta kepada beliau, Kiai Hamid, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai. Apa doa yang terbaik Kiai Hamid untuk saya? Dan berikanlah kepada saya wirid Pak Kiai, wirid apa yang terbaik? Apa jawab beliau kepada saya? Wiridnya Ustadz sudah bagus. Kalau ada undangan jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut Kiai Kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya, hari hanya saya menggagalkan itu. Saya mempunyai pendirian dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau udah undangan sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan, jangan milih-milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan, untuk meresmikan satu pabrik
Dengan 17 Agustus saya kasihkan sama ajudannya ini, tolong ini agenda saya. Kalau kosong saya datang. Oh ada Pak, isi, tapi di musola di Cirebon. Apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab, seandainya Anda jadi pengurus musola ini, sudah ngundang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan saya batalkan, ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaannya. Ini ajaran yang diberikan Kiai Hamid kepada saya. Sehingga saya kaku. Bukan kaku apa? Diundang menteri pun saya tolak. Undang gubernur tolak. Karena pesan Kiai Hamid, jangan milih-milih undangan. Ini senjata yang saya pakai. Kemudian saya minta lagi sama Kiai Hamid, Kiai, saya ini masih ilmu masih jauh Kiai, mohon doanya Kiai. Dan juga saya banyak membangun Kiai, perlu dana, perlu bantuan. Subhanallah, jawabannya menyejukkan sama saya. Sudahlah Ustadz Sukron, lek wis wayahe ilmuni tugi piyambak. Ini kayak wirid bagi saya ini. Kalau dana gimana Kiai? Dana pun bangun yang berani. Nggak usah menggantungkan pada manusia. Gantungkan saja kepada Allah. Lek wis wayahi tugi piyambak. Saya jadikan wirid. Walaupun saya nggak pegang duit, bangun, letakkan batu pertama. Dengan baca Fatihah kepada almarhum Kiai Hamid, pokoknya sampean dawuh lek wis wayahe tuki piyambak, lek wis wayahe tuki piyambak, lek wis wayahe tuki piyambak. Jadi wirid bagi saya ini. Sering saya pidato di mana-mana, lek wis wayahe tuki piyambak. Bukan bahasa Arab lagi. Wiridnya bahasa Jawa. Padahal saya bukan orang Jawa. Tapi saya jadikan wirid. Bangun. Alhamdulillah berkah dorongan almarhum saya berani membangun. Barangkali alhamdulillah pondok pesantren saya di tengah-tengah kota, di kota Jakarta, kalau tidak karena keberkahan ulama dan para habaib, tidak mungkin Syukuran Makmun akan menepi tanah 3,5 hektar di ibu kota. Siapa yang punya tanah 3,5 hektar di ibu kota? Tolong carikan. Tidak ada. Pondok pesantren Darul Manu 3,5 hektar di Jakarta Selatan. Kalau tidak berkahnya para ulama, tidak berkahnya para habaib, ini yang saya mantep. Jadi setiap saya membangun, gak saya mikirkan duit, urusan belakang. Beli batu 1 truk, beli pasir, beli semen, letakkan batu pertama. Pokoknya saya yakin, lek wis wayahi, lek wis wayahi, insya Allah almarhum mendengar perkataan saya ini. Ini saya pegang, hanya pegang lek wis wayahi. Karena Kiai Hamid bilang, Ustadz dikirnya sudah bagus. Dikir apa? Kiai, lek wonten undangan jangan ditolak, jangan milih-milih undangan. Lek boten wonten undangan sampean ngaos dari kalian santri-santrinya. Itu saya pegang teguh. Perkataan Kiai Hamid dan itu yang membangkitkan saya. Tidak takut saya sampai sekarang. Barangkali kalau datang ke Jakarta, ya Pak, sedang membangun saya gedung, panjangnya 72 meter, lebarnya 35 meter tanpa tiang. Kok berani? Lek wis waya itu kipiyambak kok. Apalagi kalau nanti giliran pasang keramik, datang keramik. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini. Dengan Fatihah kepada almarhum, terus saya semangat, lek wis waya itu kipiyambak.
Nah, ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan dalam keadaan Kiai Hamid sakit bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun, musola di bawah jembatan pun saya datangi. Karena pesan Kiai Hamid, jangan didatangi. Kalau undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya. Ini yang saya pegang. Jadi ada punya pegangan saya ini dengan almarhum Kiai Hamid ini. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan Kiai. Kiai ini sudah pasti, nggak usah ditanya apa perjuangan Kiai. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu saja Kiai tugasnya itu. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus. Kiai yang peduli dengan negaranya. Tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur. Tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur. Kiai yang negor ini kiai yang baik. Yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati. Betul apa tidak? Kalau perlu dengan mie goreng. Betul apa tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta. Karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam bagi. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa Kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini kok masih dicurigai?
radikal, radikul. Apa-apaan itu? Nggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau kiai amar ma'ruf nahi mungkar, kiai ada. Betul kan? Kita ini cuma menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Seperti night club, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa itu, Kiai? Liyudhhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia. Ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Kiai harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Kiai, yang melarang politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di majelis taklim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan, jelaskan. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah. Bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul apa tidak? Persilakan kiai bicara politik. Politik Al-Quran. Bicara politik. Politik sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu, Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah ini, betul? Betul ya Pak? Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri umatih fasaqwal fasquq alaih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu. Wa wasul li ru'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah. Ayo bicara politik dengan Syukuran Mamun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati kayak bah, sedang menipu rakyatnya, pemimpin sama itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Betul apa tidak? Hei pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya, mau mati, matilah kau.
kurang apa saya ini? 83 tahun. Nggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran Kebaha ini. Nih. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya. Namanya Kiai Nur Salim kan. Itu paling akrab dengan saya. Di pesantren hampir tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya. Giliran sampian sekarang itu. Ini cucunya Mbak Hamid, bilang kecuali. Lah iya, saya sudah nggak pantas sudah. Tapi karena saya katakan, hai bangsa Indonesia, jangan kau bangunkan macan tidur. Saya sudah tidur. Tapi kalau Islam kau ganggu, jangan coba-coba. Yang umurnya Syukuran Makmun 82 tahun, Islam diganggu, komputer berputar 28 tahun. Betul? Betul. Nah, kalau saudara ingin tahu pemerintah terus terang aja, Syukuran Makmun, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, semua yang ada ini tidak ikut berjasa dalam NKRI itu. Yang berjasa dalam NKRI itu siapa? Yang di kuburan itu. Kita cuma pandai makan jasa. Bapak Haji saya pandai makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi kau harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Betul atau tidak? Mari kita berjasa. Sudah pemilihan umum, biayanya mahal, 100 triliun lebih, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, gajinya 60 juta ke atas. Kok yo tego? Sudah gajinya gede kok yo tego masih nyolong duit rakyat. Itu kemana perasaannya? Sudah tidak ikut berjasa. Yang berjasa pahlawan itu. Maka kalau pemerintah ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, saya katakan pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu tentang bantuan umat Islam terhadap NKRI, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Loh, betul kan? Sensus kuburan. Tiap kabupaten ada Taman Pahlawan kan? Pasuruan ada, Probolinggo ada, Sidoarjo ada, Mojokerto ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah masuk Taman Pahlawan itu. Sensus, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jerit saya ini supaya paham semuanya itu. Sakit saya ini. Maka walaupun sakit-sakit, nggak bisa jalan, masih saya paksa. Soalnya Kiai Idris ketemu saya di kuburan Kiai Hamid. Ketika saya takziah ke kuburan, tolong Kiai nanti maulid kalau bisa datang usahakan iya. Nah, ya sudah, saya sudah mau berhenti juga. Nah, saudara-saudara, kalau di sensus kuburan 99% darahnya umat Islam. Tadi yang saya katakan kalau tidak karena ulama nggak ada NKRI. Jam 10 pagi proklamasi Bung Karno. Jam 3 sore Angkatan Jepang datang kepada Bung Hatta. Dia bilang kalau 7 kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Pagi proklamasi, jam 3 Pak Saiful mau pecah Indonesia ini. Ya saya kenal betul dengan dia. Sama-sama NU-nya kok. Saya sejak dulu NU, tapi NU dulu. Tapi rupanya kembali ke NU dulu dia. Kalau NU dulu sama dengan saya. Apa? Iya. Kalau NU yang macam-macam, ya tunggu dulu. Betul atau tidak? Kalau NU, ya ini sudah saya tahu dia kembali kok. Selalu merayu saya kok. Ke pesantren saya berkali-kali itu menunjukkan tanda rujuk itu ya.
Iya, soal kelahian Pak Saiful ngerayu itu urusan dia lah, tapi yang jelas berhasil dia kok. Sampai saya bilang, tolong kalau betul Habib Taufik datangkan betul loh dia itu. Iya, yang saya minta temu sampean loh. Jangan dikira. Nggak ngomong dia. Baru ngerayu. Ya, pokoknya urusan ngerayu kasih dia lah. Nah ini saudara, jam 3 sore Angkatan Laut Jepang itu datang menghadap Bung Hatta. Kalau ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Berarti waktu ada Republik Indonesia Timur, ada Republik Indonesia Barat. Tanggal 18, Bung Hatta kumpulkan lagi. Minus Pak Wahid Hasyim karena pulang ke Indonesia diganti dengan seorang ulama dari Sumatera. Perdebatan terjadi. Kata satu tidak bisa, ini sudah ditandatangani. Kata satu gimana? Nah nanti kalau pecah Indonesia ini dengan lapang dada, wahai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak karena lapang dadanya para tokoh Islam waktu itu, NKRI tidak ada. Tegas saya, tangkap aja. Saya sudah umur 82 tahun loh. Di penjara tinggal wirid aja. Lah iya, saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak Faibul. Nggak usah curiga dengan Sukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah nggak ada, sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya, takut disaingi jabatannya. Takut berebut menteri. Tidak bakalan sekarang sudah sampean mau jadi menteri, jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh. Nggak usah curiga. Ini umur sudah umur tambahan. Berdebat dengan lapang dada. Tokoh Islam cabut 7 kata itu. Dicabut itu. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, cabut, coret. Tapi ulama minta gantinya. Gantinya apa? Maha Esa, lebih mahal lagi. Sekarang secara akidah lebih mahal lagi. Maka berubahlah Pancasila, tanggal 17 masih berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan, ya, berdasarkan ketuhanan, tidak ada Maha Esa, berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubah. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kalau seandainya ulama waktu itu tidak mau merubah dan tidak mau mencabut, ya tidak ada NKRI itu. Masa ulama yang dicurigai tidak cinta NKRI? Ong Kiai yang bikin kok. Nah, saya kira masih ada pembicara lagi ya. Nah, sudah. Ya biasanya saya ini pidato tuh ya 4 jam non-stop tanpa minum. Tadi itu saya hormati aja ngasih minum itu ya. Sebenarnya saya tanpa minum 4 jam juga nggak apa-apa. Allah sudah bikin tenggorokan saya spesialis. Insya Allah. Nah itulah saya sebenarnya banyak cerita. Tolong nanti kayak Bahak. Kita ingin membentuk satu peradaban yang berdasarkan Quran dan hadis. Peradaban berumah tangga. Peradaban dalam bermasyarakat. Peradaban di dalam ekonomi, peradaban di dalam politik. Intinya kayak Bahak, mengapa Islam bicara ini? Supaya anggota rumah tangganya berakhlakul karimah. Mengapa bicara ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi itu berakhlakul karimah. Mengapa bicara politik? Supaya pelaku-pelaku politik. Ya, betul kan? Ya enggak apa-apa, dia saya itu terbuka Pak, terbuka. Ya, supaya pelaku politik, siapa pelaku politik? Wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPRD sampai DPR pusat dan pejabat tinggi itu semuanya pelaku politik. Kiai wajib bicara politik
supaya pelaku-pelaku politik mempunyai akhlakul karimah, bukan pelaku politik yang preman, yang bajingan, yang akan merusak negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.